Kali ini kita bakal ngebahas satu karya sastra klasik Indonesia yang jujur aja relevan banget sampai sekarang. Salah Asuhan. Ini tuh cerita tragis soal orang yang benci sama asal-usulnya sendiri. Pernah nggak sih kalian punya teman yang pergi merantau, entah ke kota besar atau ke luar negeri? Pas pulang kok jadi beda banget? Gayanya, cara ngomongnya, seleranya, bahkan sampai ngeremehin kampung halamannya sendiri. Nah, fenomena kayak gitu tuh, percaya nggak percaya bukan hal baru loh. Jauh di tahun 1928, udah ada novel klasik Indonesia yang nangkep esensi dari masalah ini dengan pas banget. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama ini judulnya Hanafi Belum Mati. Loh, kenapa gitu? Karena tokoh utama di cerita ini rasanya tuh masih hidup aja gitu di sekitar kita sampai detik ini. Nah, ini dia novelnya. Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Terbitnya tahun 1928. Coba deh bayangin, di zaman kolonial loh, novel ini udah berani banget ngangkat isu yang super sensitif. Pergulatan identitas yang, ya, menyakitkan antara budaya timur dan barat. Dan ini dia tokoh utamanya, Hanafi. Dia ini seorang pemuda Minang yang dapat pendidikan ala barat. Masalahnya di mana? Pendidikannya ini bikin dia nggak cuma kagum, tapi udah sampai level memuja semua yang berbau Eropa. Dan sebaliknya, benci setengah mati sama budayanya sendiri. Terus, gimana sih emangnya cerita asli Salah Asuhan ini sampai bisa jadi legendaris gitu? Yuk, kita bedah. Jadi, konflik batinnya si Hanafi ini kelihatan banget dari dua perempuan penting dalam hidupnya. Di satu sisi, ada Rapiah. Dia ini istri Minang pilihan ibunya yang jadi simbol timur, simbol tradisi. Nah, di sisi lain ada Cory Dubusse. Dia ini cinta masa kecilnya yang Indo-Eropa, representasi dunia barat yang dia puja-puja. Dan pertentangan ini tuh nggak cuma ada di dalam kepalanya doang loh. Hanafi ini benar-benar nunjukin rasa jijiknya ke bangsanya sendiri secara terang-terangan. Ini tuh kayak benturan dua dunia yang meledak di dalam diri satu orang. Coba deh dengerin betapa kasarnya dia ngomong ke ibunya sendiri. Dia bilang, itulah salahnya ibu, bangsa kita dari kampung, tidak ubah dengan kerbau bangsa kita bu. Gila kan? Dia nyamain bangsanya sendiri sama kerbau. Ini udah nunjukin kebenciannya tuh dalam banget. Tapi masalahnya tuh ternyata nggak cuma dari Hanafi aja. Nah, ini cerdasnya novel ini, dia juga nunjukin adanya tekanan dari luar. Ayahnya Cory aja pernah bilang, kawin campur itu sulit karena semua orang punya penyakit kesombongan bangsa. Ini kayak sebuah peringatan yang, ya ampun sayangnya beneran jadi kenyataan. Dan bener aja. Semua pilihan dan sikap Hanafi ini pada akhirnya cuma mengarah ke satu hal, tragedi. Kehancuran Hanafi ini kayak efek domino yang nggak bisa dihentikan. Semua berawal dari dia nolak akarnya sendiri yang terus meracuni hubungannya sama Rapiah. Bahkan nih, pas dia udah dapat apa yang dia mau, nikah sama Cory, rasa minder dan cemburunya malah ngancurin semuanya. Setiap langkah yang dia ambil malah makin dekat ke jurang. Kekejaman Hanafi ke Rapiah tuh digambarin bener-bener tanpa sensor. Diceritain kalau dia merentakkan anaknya ke tangan Rapiah sambil ngehina istrinya itu di depan teman-temannya. Wow, ini udah bukan lagi soal benci budaya, ini sih udah kehilangan rasa kemanusiaan. Dan lihat deh gimana rasa mindernya itu ngancurin impiannya sendiri. Tanpa bukti apa-apa, dia nuduh Cory, perempuan yang paling dia cintai. Dia teriak, aku menuduh engkau berlaku hina di rumahku ini. Padahal, semua tuduhan itu ya cuma ada di kepalanya dia aja. Dan akhir ceritanya benar-benar kelam. Setelah Cory meninggal, Hanafi hancur lebur sama rasa bersalah. Dia akhirnya pulang ke kampung yang dulu dia benci setengah mati, nulis surat pengakuan dosa, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Benar-benar akhir yang tragis dari kebencian terhadap diri sendiri. Oke, ceritanya emang tragis banget. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa cerita yang ditulis hampir 100 tahun lalu ini masih penting banget buat kita bahas hari ini? Nah, disitulah letak warisan abadinya. Kenapa? Karena perasaan terasing dari budaya sendiri, ya kan? Perasaan aneh pas pulang kampung, atau mungkin malu sama tradisi sendiri, itu tuh masih kita rasain sampai sekarang. Padahal novel ini udah ditulis hampir seabad yang lalu. Ada kutipan bagus banget dari Zulhijjah, dari Klinik Sastra Parangtambung. Dia bilang, Hanafi pada akhirnya belum mati. Ia masih terus hidup. Wah, ini dalam banget sih. Ini nunjukin kalau karakter Hanafi ini emang kayak sebuah pola yang ababi. Terus di mana kita lihat dia? Ya, di mana-mana.
di kantor kita, di kafe tempat kita nongkrong, di kampus, bahkan di lini masa media sosial kita. Mereka inilah para Hanafi modern. Orang-orang yang meremehkan asal-usulnya sendiri cuma biar kelihatan lebih keren atau lebih wah. Pada akhirnya, novel ini ninggalin kita semua satu pertanyaan besar yang nggak lekang oleh waktu. Gimana caranya kita bisa merangkul hal-hal baru, dunia modern, tapi tanpa harus kehilangan jati diri kita secara tragis? Sebuah pertanyaan yang kayaknya ya bakal terus kita cari jawabannya seumur hidup kita.